Eh, Pak Destri, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Pak Awal bagaimana kabar? Alhamdulillah baik juga, Pak. Bagaimana suasana di sekolah, Pak, tahun ajaran baru? Alhamdulillah tahun ajaran baru ini antusias semangat menyambut siswa baru, suasana baru, orang-orang baru. Dan tentunya semoga bisa membuat perubahan yang baru Pak. Amin, luar biasa, Pak, semangatnya. Mudah-mudahan juga di sekolah-sekolah lain, di sekolah manapun juga semangatnya sama. Nah, Iya, pada obrolan kali ini, Bapak Destri mau ngobrolkan apa nih untuk iya, pertemuan kita kali ini? iya, Pak, betul saya ingin sebenarnya mengobrolkan banyak Pak, tapi mungkin waktu Bapak tidak banyak jadi kita singkat-singkat saja yang ingin saya obrolkan yang menurut saya paling penting Pak, yaitu masalah pembelajaran saya di kelas Pak. Ini masalah pembelajaran kelas. Jadi mungkin Oke, baik. yang akan saya lakukan di kelas itu karena kita sudah ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Pak. Jadi saya juga bingung ini Pak mau menerapkan pembelajaran diferensiasi seperti apa di kelas. Penting sekali saya ngomong. Oke, baik. Jadi obrolan kita kali ini tentang keresahan kekhawatiran daripada penerapan pembelajaran diferensiasi ya, Pak. Dari obrolan kita, apa yang Pak Desri harapkan dapatkan dari obrolan kita kali ini? Ya, semoga setelah obrolan kita singkat yang sangat singkat ini mungkin saya bisa dapat tercerahkan bagaimana strategi yang bisa saya terapkan di dalam kelas, apakah strategi tersebut betul-betul bisa efektif atau tidak, Pak, dan bisa betul saya jalankan di dalam kelas nantinya. Menyambut tahun ajaran Oke, baru. semoga ya Pak. Jadi Pak Desri berharap setelah obrolan kita ini, Pak Desri mengharapkan daripada penerapan pembelajaran ini bisa berjalan dengan efektif. Nah, menurut Pak Desri, seperti apa itu yang terpikirkan pembelajaran efektif dari versi Pak Desri sendiri? Iya, Pak. Yang di pikiran saya itu yang namanya pembelajaran efektif, Pak. Tentunya kita sebagai guru adalah yang namanya mengakomodasi semua kebutuhan siswa, yang namanya kita sebagai seorang guru adalah apa namanya memberikan yang terbaik kepada siswa sesuai dengan kebutuhan siswa masing-masing, di mana kita sudah tahu ke perbedaan-perbedaan siswa kita di dalam kelas, semua itu harus kita akomodasi sama perbedaan-perbedaannya, dan mereka bisa belajar dengan senang, mereka bisa belajar dengan nyaman, mereka juga bisa belajar dengan betul-betul mendapatkan banyak pembelajaran dari apa yang kita lakukan pada proses pembelajaran tersebut. Oke, baik. Dari pemahaman Pak Destri tentang pembelajarannya efektif, dikaitkan dengan pembelajaran berdifferensiasi, apakah Pak Destri punya kekhawatiran tertentu untuk menerapkan pembelajaran berdifferensiasi sesuai dengan pemahaman Pak Destri? Iya, tentunya banyak sekali nih Pak yang menjadi kekhawatiran saya Pak, yang saya pahami adalah bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu ada 3 jenis Pak. Ada pembelajaran yang berdiferensiasi konten, ada pembelajaran berdiferensiasi proses, ataupun berdiferensiasi produk Pak. Itu yang menjadi pemikiran saya mau melaksanakan yang mana ini antara tiga-tiganya, apakah tiga-tiganya atau dua saja atau satu saja, yang mana yang sesuai yang bisa saya laksanakan di dalam kelas, Pak, itu yang membuat saya bingung Pak. Baik. Nah, dari jenis-jenis atau strategi pembelajaran berdiferensiasi yang Bapak nanti terapkan, apakah sebelumnya Pak Destri sudah terpikirkan atau pernah menerapkan yang mungkin barangkali sejenis dengan pembelajaran berdiferensiasi? Yang pernah saya terapkan sih Pak, apa namanya ya, bukan karena kini terus terang Pak, ini adalah pembelajaran baru bagi saya terus terang, yang sebelumnya kita belum mengenal yang namanya pembelajaran diferensiasi, tapi di pikiran saya ini Pak, walaupun saya belum pernah melakukan pembelajaran diferensiasi, setelah saya baca pelajari konsepnya, oh ternyata saya pun pernah melakukan sebenarnya di dalam kelas. Kenapa? Karena pembelajaran diferensiasi ini adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid, di mana kita ketahui bahwa pembelajaran kita di kelas selalu tujuannya adalah kepada murid Pak. Jadi untuk pembelajaran di kelas khususnya berdiferensiasi ini belum pernah kalau terkhusus betul-betul berdiferensiasi, tapi penerapannya walaupun itu namanya bukan pembelajaran diferensiasi, penerapannya pun saya rasa mirip-mirip Pak. Setiap itu yang saya lakukan di dalam kelas. Oke, berangkat dari pengalaman Pak Destri penerapan pembelajaran sebelumnya, bagaimana penerapannya? Apakah sudah terpikirkan oleh Pak Destri untuk menggabungkan, kolaborasikan pengalaman-pengalaman sebelumnya dengan pembelajaran berdiferensiasi yang baru-baru
Pak Destri dapatkan? Oh iya ya Pak, berarti artinya begini, pengalaman saya kemarin saya kaitkan dengan materi atau pengetahuan saya tentang pembelajaran diferensiasi ya Pak. Misalkan yang Iya. pernah saya lakukan begini di dalam kelas yang dulu sebelum pembelajaran berdiferensiasi, saya misalkan mengajarkan bangun ruang dimensi 3. Kemarin itu saya terfikirkan, yang pernah saya lakukan adalah siswa tersebut ada yang membuat bangun dimensi 3 langsung, ada yang membuat dalam bentuk karya tulisan, dalam bentuk poster, ada juga yang berupa video presentasi Pak. Jadi murid saya bebaskan untuk melakukan mengerjakan tugas tersebut sesuai dengan minat mereka. Jadi mungkin hal seperti itu bisa saya lakukan kembali ya Pak. Baik, jadi menurut Pak Desri ya masih memungkinkan untuk menerapkannya, apalagi Pak Desri punya pengalaman sebelumnya terkait dengan pembelajaran yang pada prinsipnya sejenis dengan pembelajaran diferensiasi. Betulkah itu Pak? Betul Pak. Oke, baik. Jadi Pak Destri sudah memikirkan berangkat dari pengalaman yang Pak Destri lakukan dari sebelumnya. Pak Destri tentunya punya pengalaman yang banyak terkait pembelajaran dan tentunya juga dengan pemahaman Pak Destri tentang pembelajaran efektif, pembelajaran diferensiasi. Pak Destri bisa melakukannya dengan menggabungkan daripada kesemua itu yang tentunya Pak Destri bisa pahami, bisa terapkan lagi. Untuk rencananya Pak Destri menerapkan hal-hal ini di kelas dimulai kapan, Pak? Ya, saya usahakan Pak, saya mulai laksanakan besok Pak, karena ini sudah sangat semangat, sudah tercerahkan. Jangan sampai ide saya tiba-tiba hilang, ini mungkin mumpung idenya masih hangat-hangat, jadi mungkin bisa saya terapkan besok, dan bisa saya maksimalkan lah, mungkin besok baru awal-awal yang mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik, dan selanjutnya saya akan terus mencoba melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini. Nah, untuk perencanaan penerapannya, untuk memaksimalkan dari kesemua itu, apakah Pak Destri membutuhkan bantuan atau dukungan? Sepertinya saya butuh ini Pak, saya butuh mungkin sebentar saya mungkin bisa hubungi teman-teman guru mata pelajaran untuk bisa berbincang-bincang besok apa strategi-strategi yang bisa digunakan, strategi pembelajaran efektif tentunya teman-teman guru sudah tahu, jadi mungkin saya bisa berbincang-bincang strategi apa yang bisa saya gunakan, metode pembelajaran apa yang saya bisa gunakan dalam kelas yang bisa saya terapkan dan bisa saya jalankan betul-betul untuk pembelajaran berdiferensiasi saya. Oke, baik. Selain daripada dukungan itu, apakah untuk peserta didik Pak Destri mungkin berpikir butuh bantuan atau bagaimana? Kalau peserta didik sih Pak, saya butuh bantuan, terutama bantuan data ya Pak. Mungkin data-data dari murid-murid saya. Kenapa? Karena yang saya pahami ini bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu harus ada pemetaan murid mungkin ya Pak. Jadi mungkin saya harus menghubungi juga guru BK-nya untuk bantuan. Kemudian juga saya mungkin butuh bantuan dari wali-wali kelas yang di kelas sebelumnya supaya saya tahu bisa mendapatkan banyak informasi. Kemudian saya mungkin juga harus melaksanakan melaksanakan asesmen diagnostik juga Pak, sambil untuk memastikan kesemuanya. Oke, baik. Jadi Pak Destri untuk kemudian memaksimalkan penerapan daripada rencana itu, Pak Destri membutuhkan bantuan dari guru BK dan beberapa hasil-hasil pemetaan dari peserta didik itu sendiri dan rekan guru tentunya. Sudah benar ya Pak? Iya Pak, Oke, betul sudah Pak. terpikirkan ya Pak. Nah, Pikir. dari percakapan kita, obrolan kita, apa yang Pak Destri sudah dapatkan? Wah, saya sudah dapatkan ini Pak, tercerahkan terutama Pak. Saya baru kepikiran, wah ternyata kemarin yang saya bingung mau ngapain, mau mengajarkan seperti apa, ternyata saya masih bisa sebenarnya memanfaatkan teknik mengajar yang kemarin, tetapi diintegrasikan ke pembelajaran berdiferensiasi. Kenapa? Karena tujuannya sama-sama, pembelajaran berpihak kepada murid. Dan ini juga baru terfikirkan, mestinya saya juga harus dulu berbincang-bincang dengan guru mata pelajaran, sesama guru mata pelajaran, agar memperoleh banyak masukan, memperoleh banyak pengalaman-pengalaman dari beliau, dan harus berkomunikasi segera dengan guru BK dan wali kelas Pak. Nah, oke. Mudah-mudahan setelah perbincangan kita ini, setelah Pak Destri sudah menerapkan, kita bisa bertemu lagi dan mengobrolkan
hal-hal yang sudah menjadi hasil daripada obrolan kita Insya hari Allah. ini. Nanti kita berbicara lagi apa hasilnya ketika saya sudah laksanakan ini semua di dalam kelas. Terutama hasil saya Pak yang setelah melakukan pembelajaran diferensiasi nanti akan saya ceritakan kepada Bapak. Oke, luar biasa semangatnya Pak. Mudah-mudahan bisa terrealisasi dengan maksimal. Baik, Oh, karena mengingat waktu kita terbatas Pak Sri, oh iya. terima kasih atas waktunya. Iya, terima kasih banyak Pak atas masukan-masukannya, atas sarannya dan atas waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya Pak. Terima kasih banyak Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.